Assalamualaikum, balik lagi di channel Pupu Otomotif. Jadi pada video ini saya akan memberitahu proses upgrade mesin Satria 5 speed menjadi Satria 6 speed. Nah, sebelumnya memang kita sama-sama tahu bahwa untuk Satria 5 speed dia belum memiliki kopling tangan dan juga masih memiliki 5 percepatan. Dan juga untuk karakter mesin dari Satria 5 speed dia sedikit lemot untuk tenaganya. Akan tetapi yang menjadi kelebihan dari Satria 5 speed adalah dia memiliki napas yang panjang. Nah, yang menjadi kelebihan dari proses upgrade mesin ini adalah Satria 5 speed akan memiliki kopling tangan, dan yang kedua Satria 5 speed akan menjadi 6 speed atau memiliki 6 percepatan. Selain itu, dia juga akan tetap memiliki starter. Langkah yang pertama, teman-teman silahkan bongkar terlebih dahulu mesin dari Satria 5 speed dan sisakan untuk rengkes bagian kanan saja. Karena untuk rengkes bagian kanan terdapat nomor mesin, jadi kita akan menggunakan rengkes dari Satria 5 speed. Oke, sambil menunggu proses pembongkaran saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi untuk spare part yang digunakan adalah spare part dari Suzuki 6 speed. Nah, teman-teman bisa mengakalinya dengan cara membeli mesin Satria 6 speed secara gelondongan agar meminimalisir proses pembelian spare part. Teman-teman bisa mencari mesin Satria 6 speed di forum karena di situ banyak ya untuk penjual yang menjual mesin gelondongan. Jadi usahakan mesin tersebut masih bagus dan tentu masih ada suratnya. Dan bagi teman-teman yang penasaran ingin tahu review mesin Satria 6 speed sebagai bahan untuk upgrade mesin Satria 5 speed, bisa dicek pada video kami yang ada di bawah. Silahkan scroll saja. Oke, kita lanjut. Setelah mesin Satria 5 speed dibongkar, usahakan mesin terlebih dahulu dibersihkan dari kerak-kerak yang menempel. Teman-teman bisa menggunakan carbu cleaner sebagai bahan untuk membersihkan mesin tersebut dan dibantu dengan bensin agar mesin kinclong kembali dan terhindar dari kerak yang menempel. Karena selain tidak enak dipandang, kerak tersebut juga bisa menghambat atau menyumbat saluran oli samping yang berada di dalam blok mesin. Setelah dibersihkan menggunakan carbu cleaner, teman-teman bisa membilas blok mesin tersebut menggunakan bensin agar kotoran yang menempel bisa rontok. Dan jangan lupa dilap menggunakan lap bersih supaya blok mesin kering. Jangan lupa ketika mesin telah bersih dari kerak, teman-teman juga harus membersihkan mesin dari kotoran lem packing yang masih menempel. Karena ketika masih terdapat lem packing yang menempel akan menimbulkan rembes ya ketika dipasangkan packing yang baru. Jadi teman-teman bisa membersihkannya menggunakan pisau cutter untuk menghilangkan lem tersebut. Oke, setelah mesin bersih, sekarang bagian dari perakitan. Teman-teman, jadi kita menggunakan rengkes bagian kanan dari Satria 5 speed, dan untuk rengkes bagian kiri kita menggunakan rengkes dari Satria 6 speed. Untuk bagian kruk as dan rasio kita juga menggunakan komponen dari mesin Satria 6 speed. Sedangkan untuk bagian head dan blok seher
itu PNP. Teman-teman bebas bisa menggunakan dari Satria 5 speed ataupun Satria 6 speed. Oke, setelah selesai merakit bagian tengah mesin, teman-teman juga harus merakit bagian kiri mesin. Jangan lupa untuk sensor gigi netral ditempelkan dan juga bagian pompa oli samping harus menempel dengan rapih dan tidak bocor. Sedangkan di bagian blok kopling, teman-teman harus menggunakan rumah kopling dan blok kopling dari motor Satria 6 speed. Dan yang terpenting, teman-teman harus mencabut balancer dan diganti menggunakan gigi starter. Dan untuk peletakan dinamo starter, kita tidak perlu membolongi rengkes bagian kanan karena bagian kanan sudah bolong. Setelah bagian mesin beres, karena untuk Satria 5 speed dia belum memiliki kopling tangan, jadi di bagian stang teman-teman harus menghilangkan dudukan spion dengan cara digurinda. Karena untuk stang Satria 5 speed dengan stang setir Satria 6 speed memiliki perbedaan di bagian kiri. Dan setelah dudukan spion berhasil kita lepas, maka kita baru bisa menempelkan handle kopling di stang setir Satria 5 speed ini. By the way, untuk handle kopling saya menggunakan handle kopling original dari Suzuki Shogun 125. Dan bagian kabel kopling saya menggunakan kabel kopling Satria 2 tak original. Pokoknya bagi kalian yang penasaran mengenai spare part apa saja yang saya gunakan, bisa dicek di video sebelumnya, tinggal scroll saja ke bawah. Selain stang setir, bagian batok kepala pun memiliki perbedaan karena untuk Satria 5 speed belum memiliki kopling, maka di bagian kiri harus kita gerinda juga sebagai tempat kopling tangan. Dalam bagian ini teman-teman harus berhati-hati agar mata gerinda tidak melukai bagian cat yang lain. Dan sekarang handle kopling sudah menempel dengan rapi. Artinya Suzuki Satria 5 speed sekarang sudah memiliki kopling tangan dan juga 6 percepatan atau 6 speed, tapi masih memiliki starter. Oke, dengan hasil seperti ini motor kita jadi berbeda dengan motor Satria 2 tak yang lain. Tapi untuk surat-surat jelas masih aman, karena untuk surat-surat dan nomor mesin masih tetap sama. Oke, bagi kalian yang penasaran seperti apa test ride dari motor Suzuki Satria 2 tak ini, saksikan di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.